Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar umum teori organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Andus Dasman Lanin, MPD, PhD, kemudian Bapak Rizky Syafril, SHI, MSI. Dengan beranggotakan kami dari kelompok satu yaitu yang pertama Asrizal dengan saya sendiri dengan NIM 2042004, kemudian Indah Fadilah 2042218, kemudian Isratul Ilham Z dengan NIM 242223, kemudian Naflisa Siti Hafifah dengan NIM 2042125, kemudian yang terakhir yaitu Puja Julianto dengan NIM 2042130. Dengan pokok materi pembahasan kami yang pertama yaitu pengertian teori organisasi nanti akan disampaikan oleh Saudara Puja, kemudian prinsip-prinsip organisasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga itu macam-macam organisasi yang akan disampaikan oleh Saudari Indah, kemudian organisasi perbedaan dan persamaan organisasi publik dan privat yang akan disampaikan oleh Saudari Hafifah. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Puja Julianto untuk menyampaikan penjelasan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian teori organisasi. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu, hakikat kelompok dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi individu dan proses kerjasama. Definisi teori organisasi berfungsi menjelaskan kegiatan dan dinamika kerjasama organisasi dan memberikan tuntunan dalam pengambilan keputusan berdasarkan prediksi akibat pengambilan keputusan tersebut. Menurut Lubis dan Usaini 1987 bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori organisasi menunjuk aspek-aspek deskriptif maupun perspektif dari disiplin ilmu tersebut. Teori organisasi menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya distruktur dan menawarkan tentang bagaimana organisasi bisa dikonstruksi guna meningkatkan keefektifan organisasi. Stephen P. Robbins pada tahun 1994. Teori organisasi merupakan studi di mana kita memandang suatu organisasi baik dari segi fungsi, struktur, dengan meninjau pendapat atau pendekatan untuk mencari pemecahan masalah dalam suatu organisasi di mana para pelaku organisasi berinteraksi satu dengan lainnya, yang membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi sesama pelakunya agar mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip organisasi. Prinsip organisasi adalah semua kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi harus berdasarkan pada keahlian, sehingga orang yang memegang jabatan maupun menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, prinsip organisasi itu adalah dasar dari sebuah organisasi untuk dapat berjalan dengan baik. Tanpa mengaplikasikan prinsipnya, maka sebuah organisasi tidak mampu mencapai tujuannya. Untuk dapat menciptakan dan menggerakkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebuah organisasi itu sebagai berikut. Yang pertama itu perumusan tujuan secara jelas. Tanpa adanya tujuan organisasi yang jelas, sebuah organisasi itu sendiri akan kehilangan arah pelaksanaannya, sehingga berjalan di atas ketidakjelasan. Kemudian yang kedua itu, seluruh anggota organisasi memahami dan menjiwai apa tujuan organisasinya.
sehingga seluruh anggota kelompok memiliki pedoman, bekerja, dan dapat menilai hasil kerja mereka. Dengan demikian, anggota organisasi yang paham dan menjiwai tujuan organisasi akan melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan sehingga hasil yang diraih pun akan sesuai harapan atau bahkan lebih melebihi harapan. Kemudian yaitu yang ketiga, adanya pembagian kerja dalam sebuah organisasi. Mengingat kemampuan dan minat anggota organisasi berbeda-beda, sehingga sebuah manajer harus mampu mengkoordinasikan para anggotanya dengan artian anggota organisasi ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan minat dengan tetap memperhatikan kebutuhan yang sebenarnya sesuai organisasi. Dalam sebuah organisasi, pelimpahan sebuah wewenang harus sesuai dengan tanggung jawab. Kemudian penetapan hierarki wewenang dari atas ke bawah hendaknya harus dilakukan secara tegas agar dapat memberikan gambaran kepada seluruh sivitas organisasi pola hubungan kerja yang perlu dipelihara. Kemudian itu kesatuan arah dalam artian semua kegiatan organisasi dilakukan harus mengarah pada tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yaitu adanya kesatuan perintah atau unity of command, sehingga anggota kelompok hanya memiliki satu pimpinan atau atasan langsung, sehingga anggota organisasi tahu kepada siapa ia menerima perintah, kemana harusnya memberikan laporan, dan mempertanggungjawabkan semua kegiatannya. Kemudian kemampuan pengawasan atau span of control, yakni batas kemampuan seseorang pemimpin secara langsung mengawasi bawahannya dengan baik. Batas kemampuan pengawasan tidak dapat ditemukan secara pasti, karena amat tergantung pada faktor subjek dan objek. Selanjutnya yaitu macam-macam organisasi. Berikut ini adalah macam-macam organisasi berdasarkan proses pembentukannya. Berkaitan dengan pemerintahan berdasarkan skala ukuran, berdasarkan tujuan organisasi, atau bentuk-bentuk bagian organisasi. Yang pertama yaitu berdasarkan proses pembentukannya, terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal. Pembentukan organisasi formal memiliki berbagai tahap. Yang pertama yaitu ada sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, sekaligus sebagai penggerak dari organisasi tersebut. Orang-orang tersebut akan mengatur dan mengelola organisasi yang dibentuknya. Yang kedua yaitu adanya struktur organisasi. Struktur organisasi berfungsi untuk mengatur pembagian tugas dari masing-masing anggota dan pengurus organisasi. Dengan adanya struktur, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan tugas dan menjalankan peran masing-masing. Yang kedua yaitu organisasi non-formal, yaitu organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya dengan tujuan-tujuan yang juga tidak sepenuhnya disadari karena terjalin lewat hubungan-hubungan pribadi yang tidak tertulis atau personal atau private relationship, bukan formal relationship. Yang kedua itu organisasi berdasarkan kaitannya dengan pemerintah. Terbagi menjadi dua, yaitu organisasi resmi, yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya jabatan-jabatan, lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan negara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu organisasi tidak resmi, yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah, organisasi-organisasi swasta. Mungkin juga terdapat suatu organisasi yang dikelola oleh badan pemerintah, tetapi organisasi itu merupakan unit-unit yang sifatnya swasta. Karena itu merupakan organisasi tidak resmi. Yang ketiga yaitu organisasi berdasarkan skala ukuran. Terbagi menjadi tiga, yaitu organisasi besar, organisasi sedang, dan organisasi kecil. Pengertian kriteria untuk skala ini sangat relatif karena ditentukan oleh banyak faktor. Tetapi besar kecilnya organisasi perlu diketahui sebab akan mempengaruhi pilihan manajemen yang diterapkan. Yang keempat yaitu organisasi berdasarkan tujuan. Public organization itu organisasi pelayanan organisasi yang utamanya untuk melayani kepentingan umum tanpa perhitungan untuk tujuannya adalah layanan bukan laba.
Yang kedua itu bisnis organisasi. Organisasi perusahaan yaitu organisasi yang didirikan dengan tujuan komersial atau mendapatkan laba, dan semua tindakannya selalu bermodal. Yang kelima yaitu berdasarkan bentuk-bentuk bagan organisasi. Terbagi menjadi 3, yaitu berbentuk segi vertikal, berbentuk segi horizontal, dan berbentuk lingkaran. Organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang absah atau terlegitimasi di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga, sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dan melayani keperluannya. Sebaliknya, berhak pula memungut pajak untuk pendanaan serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi ini berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, tidak pada profit, laba, atau untung. Lingkungan organisasi publik terdiri atas yang pertama lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu. Organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau legalitas. Yang kedua, sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi tersebut. Misal dalam pengajuan anggaran kepada DPR untuk mendapat pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah. Ini merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan kemampuan operasionalnya. Yang ketiga, proses penciptaan nilai dalam organisasi publik. Bukan didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi. Organisasi privat atau istilah privat berasal dari bahasa Latin set apart atau yang terpisah. Organisasi swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan atau laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung sebesar-besarnya. Organisasi laba meliputi antara lain perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga berskala besar, baik bertaraf lokal, nasional, maupun internasional. Ciri-ciri antara lain dimiliki oleh satu orang atau lebih berorientasi pada keuntungan. Lingkungan dari organisasi privat terdiri dari 1. Lingkungan otorisasi, misalnya Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik. Yang kedua, proses penciptaan nilai dalam organisasi privat menitikberatkan pada proses pengambilan keputusan pada naik turunnya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat. Perbedaan dan persamaan organisasi publik dan privat. Perbedaan organisasi publik dan privat. A. Orientasi. Organisasi laba berorientasi pada laba atau untung, sedang organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat atau tidak mencari untung. Sementara organisasi nirlaba hanya sebagai satu organisasi yang didirikan untuk mendukung suatu isu di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. B. Kepemilikan. Kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa sungguh pemiliknya. Organisasi apakah anggota klien atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya.
Sementara pemilikan organisasi publik adalah milik negara yang dimana telah diatur oleh konstitusi. C. Dalam hal donatur organisasi nirlaba membutuhkan sebagai sumber pendanaan, berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Sedangkan organisasi publik didanai oleh pendapat negara dan atau daerah yang didapat dari pajak. Perbedaan organisasi publik dan privat. Di dalam hal penyebaran tanggung jawab pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih sebagai direktur pelaksanaan. Sedangkan pada organisasi laba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah pemilik organisasi. Sementara di organisasi publik yang bertanggung jawab adalah negara yang didelegasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk mengelolanya, dan kalau tidak, maka dikenai sanksi. Persamaan organisasi publik dan privat. Kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, scarcity of research, hingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama membutuhkan informasi yang andal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, dan pengadilan. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama. Baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan energi, dan sebagainya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.